Oke, baik, kita lanjutkan di part kedua ya. Kalau part pertama tadi adalah mengenai new scanner, tapi yang kita inputkan itu nilainya berada dalam apa ya namanya running time. Nah, sekarang di dalam Java kita juga bisa menggunakan scanner ya, tapi sifatnya berbentuk dalam G-option pen. Nah, ini yang bentuk sederhananya. Bentuk sederhana dari apa? Dari Graphic User Interface atau disingkat dengan GUI. Oke ya. Nanti akan kita pelajari di di pertemuan selanjutnya ya, terkait tentang GUI itu bagaimana. Tapi Anda harus belajar bagaimana caranya menciptakan sebuah GUI dari coding dulu, bukan dari proses drag and drop yang dulu pernah saya sampaikan gitu. Baik, kita akan create dulu ini bagaimana caranya kita belajar membentuk sebuah GUI yang sederhana ya tampilannya, tapi menggunakan coding. Oke, baik, akan saya jelaskan yang pertama itu adalah G-option pen, di mana ini fungsinya mirip dengan new scanner yang diinputkan di dalam output atau running time, tapi ini nanti dia akan diinputkan nilainya di dalam kotak dialog, begitu. Itu. Oke, akan saya jelaskan secara teori sedikit di sini ya. G-option pen itu adalah sebuah kelas ya. G-option pen itu adalah sebuah kelas yang terdapat pada paket java.swing ya, bawaan library-nya dari Java. Kemudian dia menyediakan beberapa kotak dialog gitu. Biasanya kotak dialog itu terdefinisi ya untuk memasukkan dan mengeluarkan sebuah nilai, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kotak dialog tersebut ya dapat memanggil metode-metode statik seperti G-option. Contohnya di dalam G-option pen itu ada show confirm dialog, kemudian ada show input dialog, kemudian ada juga show message dialog, ada show option dialog. Ada banyak sekali. Nah, ini yang sederhana yang kita gunakan atau yang pertama kali kita pelajari sebelum lebih dalam nanti kita akan menggunakan graphic user interface itu secara total. Maka akan saya perkenalkan dulu. Kalau tadi sebelumnya kita menginputkan itu menggunakan output ya, sekarang kita coba di sini kita panggil, berarti saya akan bikin dulu kotak dialog yang pertama misalnya adalah G-option ya, pen dot. Nah, G-option pen ini biasanya ya bentuknya sudah bawaan penulisannya, cara penulisannya seperti ini gitu. Dot, misalnya kita akan coba yang show dialog ya, show message ya, message dialog. Nah, ini kemudian isinya misalnya di sini ada parameter dulu, kemudian isinya hello seperti ini ya. Kita bikin titik koma. Oke, di sini biasanya di atas, nah di sini sudah langsung otomatis terimport. Dapat dilihat ya, ada import java.swing.G-option. Oke, baik, paham ya? Oke, kita jalankan dulu. Karena ini saya banyak menggunakan kelas, maka yang saya lakukan adalah menggunakan shift F6. Kalau di NetBeans ya, muncul ya, hello. Nah, ini yang disebut dengan kotak dialog dalam bahasa Java. Asik kan? Betul, asik sekali karena sudah mulai masuk ke GUI kita. Cuman ini sangat sederhana sekali dan cukup perintahnya adalah G-option.show dialog no.hello. Apakah di C++ bisa melakukan hal ini? Tentu tidak. Hanya di Java. Makanya saya bilang kalau kalian sudah mendalami Java, maka insya Allah dari sisi GUI, kemudian dari sisi algoritma, bahkan dari sisi yang utamanya yaitu pemrograman berbasis objek itu akan dapat, begitu kira-kira. Oke, ketika kita klik OK, dia akan keluar. Baik, itu desain yang pertama saya lakukan. Kemudian bagaimana dengan inputan dan keluaran atau outputnya. Maka selanjutnya saya coba akan bikin sebuah variabel ya, string. Kemudian saya coba angka 1 seperti tadi. Kemudian inputannya misalnya di sini saya jadikan G-option pen ya, G-option pen dot apa di sini misalnya saya pilih yang show input. Ada nggak ya?
input dialog. Oke, saya klik, sudah dikasih rekomendasi. Kemudian di sini saya rubah parameternya itu menjadi tulisan angka pertama. Oke, sip, angka pertama ya. Selesai dari sini, harusnya muncul sih, tapi kita coba dulu deh. Shift F6. Hello, ketika saya klik, muncul lagi angka pertama diinputkan misalnya 2. Oke, tidak ada aksi apa-apa karena memang belum ada aksi apa-apa yang saya lakukan. Saya ingin mencoba hal yang sama dengan scanner yang sebelumnya, itu proses operator penjumlahan, maka akan saya tampung lagi string angka kedua sama dengan j option pen dot show dialog is cursor show input dialog ya. Kemudian akan saya isikan angka kedua. Oke, bukan yang kedua. Kalau menjadi yang kedua nggak enak. Oke, berarti nanti inputannya kurang lebih seperti ini. Saya coba jalankan. Tampil hello, masukkan angka kedua. Oke, masukkan angka pertama tadi ya. Masukkan angka kedua 3. Oke, belum ada aktivitas apa-apa. Sekarang begini, akan saya jelaskan ya. Nih, ketika saya kenapa harus saya bikin string di sini ya? Kenapa nggak langsung integer kayak yang tadi? Apa sih namanya tuh? Di proses atau di new scanner yang saya sebut saja manual ya, tidak menggunakan G-option pen. Biasanya ya, ketika saya inputkan nilai ya, nih, oke ya, saya inputkan nilai di sini, di form ini ya 3, kemudian di form kedua misalnya 4, ini ya. Nilai berapapun yang saya inputkan walaupun berbentuk integer ya, di mata kita, tapi form ini akan membacanya menjadi sebuah string. Biasanya begitu. Biasanya seperti itu. Maka form ini saya tampung ke dalam bahasa string, gitu, ya, atau tipe data string, ya, paham ya? Jadi biasanya itu apapun yang diinputkan di dalam kotak dialog berupa grafik user interface ya, dan nantinya akan dioperatorkan, entah itu kurang tambah bagi dalam proses aritmatika ya, pasti yang menjadi tipe data pertama itu adalah string. Kemudian langkah selanjutnya agar bisa diaritmatikakan atau kita lakukan operator, maka harus kita konversi dulu ke dalam integer. Kan yang bisa dilakukan perhitungan itu biasanya integer atau float yang tipenya bisa dihitung. Kalau string kan pasti nggak bisa ya. Maka dari itu, nilai yang tadi akan kita tampung ke dalam sebuah variabel A1 namanya bentuk integer. Kemudian ya, akan saya lakukan konversi atau biasa disebut dengan parsing. Dalam bahasa keren Java-nya parsing. Parsing dari mana? Dari tipe data string ke integer. Berarti bahasanya adalah integer dot kemudian parse. Udah dipilih ini udah rekomendasi ya. Langsung kita pilih yang atas. Kemudian kita pilih variabelnya adalah angka yang pertama. Untuk yang ini dulu ya. Untuk yang ini dulu. Oke, titik koma. Selesai. Kemudian integer A2 sama dengan, saya copy lagi di sini. Saya ganti menjadi A2. Agar apa? Agar bisa saya proses. Kemudian saya tampung lagi, misalnya saya menggunakan 3 variabel yang berbeda di dalam sebuah variabel integer lagi. Misalnya di sini saya sebut namanya adalah jumlah YML sama dengan ya. Sekarang mana yang akan saya proses, angka dalam bentuk string atau A1? Pasti tadi sesuai dengan kalimat yang saya jelaskan, yang bisa dioperasikan adalah yang bertipe data integer A1. Misalnya saya tambah dengan A2 titik koma. Selesai. Oke,
Tapi ketika misalnya ingin saya tampilkan ke dalam sebuah kotak dialog lagi ya, maka tinggal kita bikin di option di ini ya, pen. So confine misalnya ya, saya gunakan yang confine dialog, kemudian null, kemudian hasil ini ya, oke, sama dengan plus YMM titik koma. Masih ada error kah? Oke, ini O nya harus gede. Oke, selesai. Oke, kita akan coba shift F6. Muncul coding pertama, hello. Wah, mana nih? Oke, saya coba stop dulu. Saya coba shift F6 lagi. Hello muncul. Oke, selanjutnya dia akan menampilkan baris 23. Angka pertama akan saya inputkan 2. Oke, angka kedua akan saya inputkan 3. Kemudian pasti akan dijumlahkan ya. Oke, maka hasilnya adalah 5. Gitu. Nah, ini sudah kita coba nih. So confirm dialog udah kita coba di dalam bentuk ini ya. Kemudian so input juga, so message sudah kita coba, so option dialog juga udah kita coba gitu. Untuk proses option pen. Nah, di sini keempat-empatnya sudah kita coba termasuk so input dialog. Oke, hasilnya itu kita tampilkan ke dalam kotak dialog lagi. Nah, agak keren kan kalau begini kan. Terlihat apa ya? User friendly. Nah, bahasanya lebih user friendly. Maka di sini mau kita hilangkan atau tidak, saya klik yes, maka dia akan hilang. Oke, baik, itu materi untuk J option.